kan ketika di SMA ya. Kalau mungkin Anda masih ingat terkait dengan permutasi, kombinasi. Nah, kita akan kembali lagi mengingat materi terkait dengan itu ya. Baik, ini outline kita hari ini. Langsung saja, saya akan tunjukkan, saya akan mulai dari memberikan suatu case gitu ya, atau suatu fenomena yang mungkin sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin bagi yang sifatnya masih anak kos gitu ya, seringkali ketika Anda pergi ke warung gitu ya, warung makan, kemudian Anda ingin membeli makanan, kadang Anda mungkin ingin memasangkan satu menu dengan menu yang lainnya, atau mungkin satu makanan dengan satu minuman, dan seterusnya. Nah, kita lihat case berikut. Sebuah warung menyediakan menu yang terdiri dari 4 jenis makanan, ya, ada rawon, ada kare, pecel, gado ya, serta ada 3 jenis minuman, ya, es jeruk, jus apel, dan susu. Nah, permasalahannya adalah dari beberapa makanan yang dihidangkan tadi dan juga dari beberapa minuman yang tersedia, kira-kira ada eh, berapa banyak macam ya hidangan yang berbeda jika dipilih dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Maksudnya, tadi kan kita tahu ada sekitar 4 jenis makanan gitu ya, kemudian ada 3 jenis minuman. Nah, kira-kira ada berapa banyak pasangan hidangan? Nah, itu pertanyaannya maksudnya ya. Nah, dari sini kita bisa tahu seperti apa jawabannya dengan mendata semua kemungkinan hidangan yang berbeda dari sekian jenis makanan yang tersedia dan sekian jenis minuman yang tersedia. Nah, kalau tadi yang diberikan adalah 4 jenis makanan ya dan 3 jenis minuman, maka tentu jawabannya adalah sekitar berapa? 12. 12 ya. Dari mana 12? Ya, kita lihat aja ya. Ada 4 makanan, kemudian ada 3 jenis minuman. Jadi kita memasangkan satu makanan gitu ya, kita ambil dengan satu jenis minuman, dan seterusnya seperti itu. Jadi misalkan makanan yang pertama nih, yang kiri atas kita pasangkan dengan minuman pertama. Itu satu pasang ya. Kemudian makanan masih dari yang kiri atas kita pasangkan dengan minuman kedua. Sudah 2 pasangan gitu ya. Makanan lagi yang kiri atas kita pasangkan dengan minuman ketiga, sudah 3 jenis pasangan. Dan seterusnya sampai kita memasangkan setiap jenis makanan yang ada dengan setiap jenis minuman yang ada. Jadi kita memiliki sebanyak 12 ya kemungkinan hidangan yang bisa dipilih. Oke, jadi solusinya itu ada sebanyak 12 macam hidangan yang berbeda ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita kalikan aja berapa banyak jenis makanan yang ada dengan berapa banyak jenis minuman. Karena dalam permasalahan yang di-share tadi juga tidak terdapat syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu. Jadi, kita tinggal cukup mengalihkan jumlah makanan dengan jumlah minuman. Beda dengan kalau misalkan ada batasan ya. Jadi selama tidak ada batasan tertentu, maka kita bisa langsung mengalihkan ya sekian jenis yang A dengan sekian jenis yang B. Dalam hal ini adalah makanan dan minuman. Nah, teknik menghitung yang seperti itu kita sebut dengan prinsip perkalian. Nah, kita masuk kepada prinsip perkalian yang pertama gitu ya. Jadi yang permutasi. Nah, Anda pasti sudah mendapatkan materi ini ya ketika mungkin di SMA dulu ya. Kalau mungkin kurikulum sekarang kayaknya sudah masuk SMP ya. Permutasi dan kombinasi ini, tapi mungkin yang masih dasar. Baik, kita masuk ya ke permutasi. Apa itu permutasi? Ya, mengingat kembali materi permutasi dulu. Jadi, definisi permutasi ya, permutasi dari suatu n unsur yang berbeda. Misalkan kita punya sebanyak n unsur, ya, katakanlah ada x1, x2 sampai dengan xn ya adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita punya 3 buah huruf gitu ya, katakanlah hurufnya adalah A, B, dan C.
Nah, maka ada berapa banyak permutasi dari 3 huruf itu, gitu ya. Maksudnya adalah ada berapa banyak ya, kalau kita urutkan 3 huruf itu, kalau kita urutkan 3 huruf itu, akan seperti apa aja urutannya? Akan ada berapa banyak jenis urutan yang bisa terjadi dari 3 buah huruf yang disediakan itu. Nah, tentu cara yang bisa kita pilih adalah mencoba-coba. Kan bisa seperti itu ya. Jadi kalau mungkin hurufnya ada 3 ya, ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, maka banyak pasangan yang mungkin dari 3 huruf itu pertama jelas adalah ABC. Kemudian kita memutar kembali ya, kita putar-putar lagi, kita ubah posisinya. Ada ABC, ada ACB. Kita putar lagi posisinya, ada dapat lagi BAC, ada BCA dan seterusnya sampai mentok ternyata kita mendapatkan sejumlah 6 urutan ya, sejumlah 6 posisi berbeda dari ketiga huruf yang diberikan tadi. Sehingga kita bisa bilang di sini bahwa permutasi dari 3 huruf yang diberikan tadi ya, dari huruf A, B, C tadi adalah sebanyak 6 ya, 6 urutan ya, atau kita bisa bilang adalah 6 permutasi dari 3 huruf A, B, C tadi. Nah, kemudian soal berikutnya, ya, case berikutnya adalah suatu bentuk case yang mungkin sedikit berbeda, ya. Bagaimana kalau misalkan ya, kita disuruh mencari berapa banyak permutasi dari suatu n unsur yang berbeda, gitu, ya. Kalau tadi kan mungkin sudah langsung nge-shoot ke contohnya gitu ya. Kalau yang sekarang kita lihat secara general, secara umum. Ya, kita diminta untuk mencari tahu berapa sih permutasi dari suatu n unsur yang berbeda. Kita nggak bilang lagi sudah 3, kita nggak bilang 3, kita nggak bilang unsurnya ada 10, ada 3, ada 2, ada 6, dan seterusnya. Yang jelas kita diminta untuk mencari tahu berapa permutasi dari sekian n unsur yang semuanya berbeda gitu ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa untuk penyelesaiannya ya, mencari nilai permutasinya dari suatu n unsur berbeda adalah sebanyak n faktorial. Nah, dari mana Anda tahu n faktorial? Ya, n faktorial ya, bukan n seru gitu ya. Anda pasti masih ingat tanda ini merupakan tanda faktorial. Maksudnya apa faktorial itu? Jadi faktorial itu ya, kita bisa bilang bahwa kalau kita punya n faktorial, maka kita kalikan ya, kita mengalikan sebanyak n unsur itu, kita kalikan mundur sampai mentok 1. Kan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya semacam 5 faktorial, berarti kita kalikan 5 ini, kita kalikan mundur ya, sampai mentok dengan 1. Jadi 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Seperti itu ya. Maka kalau sekarang n-nya, n faktorialnya ya ada sebanyak n gitu ya. Kita bilang n faktorial, maka perhitungan perkalian mundurnya adalah n dikali n-1 ya, dikali n-2, dikali n-3 dan seterusnya ya, sampai nanti dia pasti akan mundur mentok sampai kali 2, kali 1, sekian gitu ya. Atau kita bisa bilang itu adalah n faktorial. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita bisa lihat pembuktian di bawah. Jadi pembuktian di bawah ini untuk membantu Anda menguraikan kenapa sih kok menghitung permutasi n unsur itu sama dengan mencari nilai n faktorialnya. Nah, Anda bisa lihat pembuktian yang di bawahnya ya. Nah, asumsikan permutasi sebagai aktivitas dengan n langkah. Jadi pasti yang pertama yang kita pilih kan ada n cara, ada sebanyak n cara. Kemudian berikutnya kita akan memilih unsur kedua. Bagaimana memilih unsur kedua? Ya berarti tinggal n-1 cara. Karena satu caranya lagi sudah dipakai di unsur pertama. Dan seterusnya gitu ya, kita lanjutkan sampai pada langkah ke n gitu. Sehingga terdapat n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai dengan 1 atau sama artinya dengan n faktorial itu sendiri. Ingat jangan sampai terbalik
mengatakan ini sebagai N permutasi ya, karena masih saja banyak yang mengatakan ya atau menganggap ya N dengan tanda seru di belakang ini adalah N permutasi. Padahal bacanya bukan N permutasi ya, tapi N faktorial gitu. Oke, berikutnya masih tentang permutasi ya. Bagaimana dengan case yang lain? Ya, contoh misalkan seperti ini ya, permutasi R dari N unsur yang berbeda. Jadi kita mau memilih ya hanya sekian unsur dari keseluruhan unsur. Nah, sekiannya apa? R. Seluruhnya apa? N. Gitu ya. Jadi R ini pasti lebih kecil ya. Apakah pasti lebih kecil, Bu? Oh enggak ya. R bisa jadi kurang dari atau sama dengan N. Yang jelas R ini dia merupakan subsetnya dari N. Jadi kalau permutasi R dari N unsur yang berbeda, ya sama dengan yang tadi, ya itu artinya adalah pengurutan dari subhimpunan dengan sebanyak R anggota dari himpunan itu. Gitu ya. Nah, seperti apa notasinya? Nah, kalau kita mau mencari tahu bagaimana permutasi dari sekian unsur dari keseluruhan unsur yang ada, atau kita bisa bilang permutasi R dari N unsur, nah itu biasanya kita simbolkan, kita notasikan ya dengan P dalam kurung N, R. Nah, Anda mungkin bisa mengingat kembali ya notasi dulu di SMA seperti apa, karena tidak hanya seperti ini aja notasinya ya. Ada banyak notasi yang berkembang ya untuk pemahaman konsep semacam ini ya. Bisa jadi mungkin nanti Anda pakai notasi atas bawah gitu ya. Ya, Anda mungkin masih ingat ya P kemudian atasnya N bawahnya R gitu ya kalau tidak salah ya. Kemudian bisa jadi Anda pakai notasi yang depan belakang gitu. Ya, kalau depan belakang seperti apa? P ya, depannya N, belakangnya R gitu ya. Tapi memang kalau di sini ya biasanya saya ataupun Prof. Slamin atau mungkin dosen yang lain gitu ya untuk permutasi dan kombinasi ini biasanya kita menggunakan notasi seperti ini. Jadi agar tidak menyulitkan, tidak perlu pakai apa ya, kalau di Word itu kan kayak apa ya namanya ya, subscript kalau enggak subscript ya gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan subscript ataupun pakai equation yang angel-angel gitu ya, cukup dengan menggunakan tanda kurung kemudian ketikan biasa gitu ya. Tapi kalaupun Anda mungkin lebih comfort dengan notasi yang mungkin sudah Anda pelajari ketika di SMA gitu ya, dengan menggunakan depan belakang atau atas bawah, it's okay, silakan diteruskan. Yang penting Anda memahami ya bagaimana pengertiannya, dan itu pun sama saja sebenarnya ya, hanya soal notasi saja. Baik. Nah, masih dengan permutasi R dari N unsur. Seperti yang saya bilang tadi, ya, permutasi R dari N unsur. Nah, kalau permutasi N unsur itu kan kita mengolah semuanya ke semua unsur yang disediakan, yang tersedia. Tapi kalau permasalahannya adalah kita mempermutasikan sekian dari N unsur yang ada, maka pasti R ini bisa jadi lebih kecil atau paling tidak sama dengan N unsur yang ada. Sehingga bagaimana cara menghitungnya secara matematis ya, kurang lebih konsepnya sama seperti di awal tadi ya, menggunakan faktorial. Namun karena tidak semua unsur kita pakai, jadi pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Nah, kita lihat ya, permutasi N, R. Nah, berarti ya kita mencari faktorial dari keseluruhan unsur yang ada ya, atau N faktorial dibagi dengan selisihnya ya, selisih antara N dan R ya, sama kita cari faktorialnya juga. Nah, buktinya bisa Anda lihat yang di bawah ya. Ini suaranya siapa ya? Oke, saya teruskan ya.
Jadi seperti apa buktinya? Nah, Anda bisa pelan-pelan mencerna ya kata-kata yang di bawah. Ini menurut saya sudah cukup bisa dipahami gitu ya. Jadi asumsikan permutasi itu sebagai aktivitas dengan suatu R langkah. Ingat ya, R langkah bukan N langkah. Nah, unsur pertama sama seperti sebelumnya. Kita memilih ya dari N cara yang ada. Jadi unsur pertama ada sebanyak N cara. Unsur kedua juga sama ya, ada sebanyak N-1 cara. Nah, kemudian proses ini kita lanjutkan sampai dengan langkah ke R, bukan sampai dengan 1 ya. Kalau kita teruskan sampai dengan 1 itu kan berarti kita mencari N faktorialnya, mencari permutasi dari semua N unsur. Tapi karena di sini ya aktivitasnya sampai dengan R langkah saja, maka kita selesaikan, kita hentikan ya prosesnya itu sampai dengan langkah ke R. Sehingga ya ada sebanyak N-R plus 1 cara. Ya, sama artinya kalau Anda menghitung berapakah jumlah bilangan berapakah jumlah bilangan dari berapa? Contohnya 3 sampai 20. Nah, kebanyakan kan mungkin orang akan langsung menghitung 20 dikurangi 3 gitu ya, 17 gitu ya. Padahal harusnya ada lagi satu angka yang kelewat. Jadi si 3-nya mungkin dia kelewat. Harusnya kalau menghitung jumlah bilangan dari 3 ke 20 gitu ya, kita menghitung 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, bukan sekedar mengurangi 20 kurangi 3. Nah, itu yang terlewat. Maka di sini sama dengan pemahaman tadi, kita tambahkan dengan 1. Jadi bukan berarti kita melanjutkan sampai langkah ke R, kemudian berhenti sampai N-R saja. Tapi jangan lupa, harus ada plus 1. Nah, ini pemahamannya sama dengan yang saya bilang tadi. Sama dengan kita menghitung berapakah banyak bilangan dari misalkan 3 sampai 20. 3 sampai 20 jumlah bilangannya bukan sekedar kita menghitung 20 kurangi 3 saja. Ya, tapi harus ditambahkan dengan plus 1. Jika Anda tidak percaya, bisa Anda hitung secara manual ya, 3, 4, 5, nah itu nanti pasti akan ketahuan. Ada 18 bilangan gitu ya, bukan 17 bilangan. Nah, sehingga dalam hal ini akan terdapat ya, dari unsur pertama ya, N, kemudian unsur kedua N-1, unsur ketiga N-2, dan seterusnya sampai dengan unsur ke atau langkah ke R. Nah, langkah ke R itu dia berhenti di N-R plus 1 ya. Nah, ini ya pembuktian ini kalau kita transformasikan ke dalam simbolik gitu ya, dengan persamaan matematik, maka itu sama artinya dengan kita mencari ya nilai dari N faktorial dibagi dengan N-R faktorial. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya sepertinya case-nya sudah berbeda ya. Teorema berikutnya, banyaknya permutasi R ya dari alhamdulillah n unsur yang berbeda ya dengan membolehkan suatu perulangan. Ya, dengan adanya suatu perulangan, maka seperti apa persamaannya atau rumus yang terjadi itu sama artinya dengan kita menghitung N dipangkatkan dengan R-nya. Ya, seperti apa buktinya? Nah, Anda bisa lihat lagi pada pembuktian yang di bawah ini ya. Langkah pertama ya masih sama ya, kita memilih unsur dari sekian banyak N-nya. Jadi kita ada sebanyak N cara ya. Kemudian unsur kedua seperti apa? Masih sama ya, karena dia aktivitasnya dengan R langkah ya, karena ada perulangan di situ. Jadi unsur kedua juga ada sebanyak N cara. Unsur ketiga ya sampai dengan unsur ke R juga sama, ada sebanyak N cara, sehingga dalam hal ini ya sama artinya dengan kita menghitung N dikali N dan seterusnya ya sampai dengan N ke R ya, atau N-nya itu ada sebanyak R gitu ya, N dikalikan sebanyak R. N-nya dikalikan ya sampai N-nya itu ada sebanyak R gitu ya. Maksudnya bukan N dikali
N dikali R-nya ya, jangan diartikan seperti itu ya, karena kalau seperti itu kan berarti pemahamannya N tambah N, bukan. Ya, tapi N-nya itu dikalikan ya, dikalikan sampai ada sebanyak R N-nya gitu, atau sama artinya dengan N dipangkatkan dengan R gitu. Jadi kalau misalkan N kali N kali N dan seterusnya sampai ada 10 N-nya gitu ya, jadi sama dengan N dipangkatkan dengan R-nya sebanyak 10 gitu ya. Jadi N pangkat 10. Gitu ya. Oke, kemudian generalisasi permutasi. Terus kombinasi ya. Baik, generalisasi permutasi ya, kita lihat teoremanya. Misalkan X merupakan sebuah barisan yang mempunyai N unsur, di mana terdapat N1 ya, unsur yang sama untuk jenis 1, kemudian N2 unsur yang sama untuk jenis 2, dan seterusnya sampai dengan NT ya, unsur yang sama untuk suatu jenis T, maka banyak permutasi dari barisan X adalah berapa? Nah, kita bisa lihat simboliknya seperti yang di bawah itu. Jadi sama artinya dengan kita mencari nilai dari N faktorial dibagi dengan faktorial dari masing-masing jenis N-nya. Nah, cara ini biasanya diterapkan pada suatu soal dengan banyak jenis yang berbeda. Jadi contoh misalkan kita kayak bola gitu ya, bola ada merah, putih gitu ya, hitam. Nah, Anda mungkin pasti bisa mengingat kembali ya contoh semacam itu. Nah, itu kita bisa menerapkan kita bisa menerapkan rumus ini. Oke, berikutnya adalah kombinasi. Jadi kalau tadi permutasi, nah sekarang kita beralih ke kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Ya, kita lihat kombinasi R dari N unsur yang berbeda, ya, X1, X2, sampai Xn, adalah seleksi tak terurut R anggota dari himpunan Xn-nya, X1 sampai dengan Xn. Ya, nah, dari sini ya kita bisa artikan bahwa kalau kita mau menghitung banyak kombinasi R dari suatu N unsur yang berbeda ya, sama artinya dengan kita mencari kombinasi ya dalam notasinya kombinasi N, R. Kalau tadi kan P N, R. Nah, sekarang kalau kombinasi kita tinggal ganti P-nya dengan C ya yang berarti kombinasi, kemudian notasi belakangnya sama ya, kombinasi R dari N. Jadi yang lebih banyak ini unsurnya adalah si N-nya ya. Sedangkan R ini dia bisa lebih kecil atau mungkin sama. Nah, sebagai contoh kita lihat ya, kita punya ada sebanyak berapa ini? 5 ya, 5 huruf. Ada A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari bagaimana sih kombinasi 3 huruf acak gitu ya dari 5 huruf yang disediakan. Ya, tentu yang mungkin terpikirkan ya kalau kita disuruh menyusun 3 dari 5 huruf yang ada, kita bisa main-main gitu ya. Kita bisa coba-coba. Yang mungkin bisa ABC, BCD ya, CDE, kemudian apa lagi? ABD ya, ABE dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi perlu kita lihat ya, perlu kita lihat di sini ya, ada ABC, ABD, ABE dan seterusnya. Kalau kita hitung kira-kira berapa jumlahnya? Ada sebanyak berapa ini? 10 ya, sehingga banyak kombinasi ya, 3 dari 5 huruf yang tersedia, A, B, C, D, E adalah 10 gitu ya. Oke, jadi dari contoh soal itu ya banyaknya kombinasi R dari N unsur yang berbeda adalah kombinasi R dari N ya, atau kalau dituliskan kombinasi dalam kurung N, R ya sama dengan unsur keseluruhannya ya yang lebih besar N faktorial dibagi dengan selisihnya ya faktorial dikali dengan R-nya itu sendiri faktorial. Nah, kita lihat di sini
Menghitung kombinasi R dari N. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, kombinasi N, R. Kemudian kalau mau mengurutkan ya, mengurutkan R unsur tersebut ya, kita lihat itu adalah R faktorial ya, sama artinya dengan permutasi tadi, mengurutkan ya sama dengan mencari nilai faktorial dari sekian unsurnya ya. Sehingga untuk formula dari kombinasi R dari N ya itu sama dengan permutasinya ya, nilai permutasinya dibagi dengan urutan unsurnya. Jadi urutan unsur yang terbentuk atau R faktorial. Jadi itulah kenapa rumusnya kombinasi itu seperti itu. Jadi dia ada unsur permutasinya. Ya, tapi mungkin Anda bisa lihat dari sini ya, kalau kita jabarkan gitu ya. Kalau kombinasi kira-kira dengan permutasi bedanya apa ya terkait dengan urutan? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira bedanya kombinasi dengan permutasi terkait dengan urutannya apa? Permisi izin menjawab. Mm-mm. Mungkin kalau eh, permutasi itu lebih memperhatikan urutan, tetapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Oke, maksudnya seperti apa? Misalkan nih, kita lihat aja yang kombinasi ya. Saya punya 5 huruf A, B, C, D, E. Mau ambil 3 huruf ya. Berarti kan kalau saya pertama punya A, B, C, mungkin nanti ketika saya coba-coba lagi, saya akan menemukan B, C, A. Atau apa lagi? C, B, A. Gitu ya. Atau apa? C, A, B. Nah, Anda bisa lihat ya, dari paparan huruf yang ada di sini, ke-10-nya, apakah ada apa ya, ada perulangan di situ? Seharusnya kalau kita mau mencari pasangan 3 huruf gitu ya, dari A, B, C, D, E, just pasangan huruf gitu ya, maka kalau pertama ada A, B, C, akan bisa aja gitu ya, apalagi B, C, A misalkan ya, atau apalagi C, B, A, sama seperti yang permutasi tadi gitu ya. Tapi karena ini kombinasi ya, kombinasi itu kalau sudah keluar 3 huruf, meskipun urutannya A, B, C, nah dia tidak memungkinkan untuk keluar lagi ya kombinasi yang hurufnya sama meskipun urutannya berbeda. Jadi kalau sudah keluar ABC, Anda bisa lihat di sini tidak ada kombinasi lain yang dia juga contain gitu ya, atau mengandung 3 huruf A, B, dan C tadi ya. Kalau udah ada ABC, di sini nggak ada BCA, nggak ada CAB, nggak ada CBA, dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini dibagi dengan R faktorial gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya adalah generalisasi kombinasi. Nah, ini baru jalan setengah jaman kayaknya ya, udah nggak kerasa waktunya ya. Kalau tadi generalisasi permutasi, nah kalau sekarang generalisasi kombinasi ya. Kalau generalisasi permutasi tadi kan kita membuka banyak macam dari N-nya. Jadi kalau misalkan contoh soalnya nih ya, kita punya satu kotak besar bola, isinya bola, jumlahnya 100 ya. Tapi kalau kita lihat pada spesifikasi bola-bola dalam kotak itu, oh ternyata warnanya banyak. Dia terdiri dari berbagai macam warna bola. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, hitam, biru, dan sebagainya. Nah, maka yang dimaksud dengan N di sini adalah keseluruhan bolanya. Ya, tidak memandang dari warnanya. Tapi kalau kita sudah mengacu kepada N1, N2, dan seterusnya, nah itu berarti terkait dengan ya spesifikasinya.
Ya, jadi N1 misalkan untuk bola yang merah gitu ya. N2 misalkan untuk bola yang putih dan seterusnya. Ya, Anda mungkin pernah dengar ya tipe soal terkait dengan gimana kalau misalkan dari sekumpulan 100 bola acak saya mau mengambil bola pertama yang keluar merah, bola kedua yang keluar putih gitu ya, bola ketiga yang keluar hijau dan seterusnya. Nah, itu bisa kita menggunakan permutasi semacam ini gitu ya. Nah, sekarang kalau generalisasi kombinasi. Nah, seperti apa teoremanya? Kita lihat. Jika X merupakan sebuah himpunan yang mempunyai T unsur, di mana pengulangan diperbolehkan, maka banyaknya seleksi K unsur tidak terurut dari X adalah bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi kombinasi dari unsur yang lebih banyak gitu ya, K plus T-1 ya, koma T-1 ya, atau sama dengan kombinasi dari K plus T-1, K. Nah, mungkin Anda pernah mendapati atau Anda pernah bertemu dengan tipe soal yang seperti ini. Ya, misalkan diberikan dua buah bilangan yang kalau dijumlah sama dengan 10 gitu ya. Katakanlah dua bilangan itu adalah A dan B. Ya, kemudian Anda disuruh mencari tahu kira-kira berapakah pasangan bilangan yang tepat sedemikian hingga kalau dijumlahkan dia sama dengan 10. Nah, soal-soal yang semacam itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema generalisasi kombinasi seperti ini ya. Jadi misalkan nih tadi saya bilang ada sembarang dua bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 10 gitu ya. Terus kita disuruh mencari tahu kira-kira berapa sih masing-masing dua bilangan itu yang kalau dijumlah sama dengan 10. Sebut aja misalkan A plus B gitu ya, atau X plus Y dan seterusnya, M plus N boleh ya, pokoknya dua bilangan dijumlah sama dengan 10. Di mana masing-masing bilangan yang dijumlahkan itu, dia harus, misalkan dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada A plus B sama dengan 10, berarti A-nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian B-nya dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kira-kira pasangannya seperti apa ya? Himpunan pasangannya seperti apa? Nah, kita bisa mengerjakan contoh soal tersebut ya dengan menggunakan konsep ini ya. Kalau Anda mungkin mau coba-coba ya, jumlah dua bilangan kalau dijumlahkan sama dengan 10 ya. Maka berarti kalau kita kasaran nyoba-nyoba nih, kira-kira dua bilangan itu bisa apa aja? Mungkin bisa 0 sama 10 gitu ya. Atau mungkin bisa apa? 1 sama 9 ya. Atau mungkin 2 sama 8. Atau mungkin kebalikannya ya, yang belakang dibalik ke depan sekarang. 10 sama 1. 10 sama 0. 10 tambah 0 kan 10 ya. Atau mungkin 9 sama 1 ditambahkan juga sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencari jumlah himpunan dari pasangan A dan B yang memenuhi kriteria ini, yang kalau dijumlahkan sama dengan 10, nah kita bisa pakai rumus berikut. Jadi, K plus T-1, nah itu berarti kalau kita lihat dari contoh soal tadi ya, sorry saya nggak ada pad di sini ya, tapi mungkin bisa Anda sambil hitung gitu ya, mungkin Anda punya bolpen gitu ya di kosannya. Jadi coba Anda tulis aja, misalkan A plus B sama dengan 10. Jadi yang menjadi K di sini adalah 10-nya itu. Ya, 10 ditambahkan dengan T-1. Apa T-nya? Nah, T ini kan tadi kita punya ada dua unsur. Unsurnya adalah A dan B. Ya, maka T-nya ini berarti dia adalah 2. Ya, T ini dia adalah 2. Kenapa kok 2 ya? Tadi karena kita punya dua unsur berbeda. Ada A dan B. Ya, tadi kan kita mau mencari tahu A dan B dijumlahkan sama dengan 10. A dan B bisa berapa saja kan gitu ya. Berarti T-nya adalah 2 ya. 2 itu didapat dari A dan B gitu ya. Jadi kombinasi dari K-nya tadi 10 ya, kemudian T-nya tadi dia adalah 2 diperoleh dari A dan B-nya ya dikurangi 1,
T-nya balik lagi ke 2 gitu ya. Sama artinya dengan kalau kita kalkulasi langsung gitu ya, kombinasi dari K plus T min 1 ya, jadi 10 ditambah 2 dikurangi 1, nah berapa K-nya ya? Sama dengan kayak yang tadi gitu ya. Sama dengan 1 gitu ya. Ini ada kekeliruan paling ya. Jadi sama dengan 1. Jadi kalau dalam hal ini kita akan mendapatkan nilainya tadi adalah kombinasi dari 11,1 ya, kombinasi 1 dari 11. Nah, Anda bisa menghitung sendiri berapa banyak sih kombinasi dari 11,1 itu gitu ya. Jadi untuk teorema ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal kombinasi yang memiliki suatu T unsur ya, di mana ada perulangannya ya, di mana perulangan diperbolehkan di situ. Gitu ya. Berikutnya, koefisien binomial. Nah, koefisien binomial kita lihat ya. Apa itu koefisien binomial? Jadi definisinya adalah bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Nah, Anda mungkin SMA dulu juga pernah menghafalkan mungkin ya, kalau A plus B dalam kurung kuadrat itu kan sama dengan apa, Rek? A kuadrat ya ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat, kan kayak gitu ya. Atau kalau misalkan apalagi A plus B dalam kurung ya dipangkatkan 3 ya. A plus B dalam kurung pangkat 3. Itu kan kalau dijabarkan sama dengan apa? A pangkat 3 gitu ya ditambah dengan 3A kuadrat B gitu ya, ditambah dengan A kuadrat B kuadrat ya, ditambah dengan apa lagi? 3AB kuadrat ditambah dengan B pangkat 3 ya, dan seterusnya. Nah, itu dari mana sih? Apakah kita hanya bisa menghafalkan saja? Bagaimana kalau pangkatnya tambah besar gitu ya? Apakah kita masih butuh menghafalkan? Nah, enggak ya. Sebenarnya itu bisa diperoleh dari yang namanya piramida binomial ya. Jadi Anda mungkin bisa menuliskan satu gitu ya. Anda cari selembar kertas gitu ya. Satu gitu ya. Anda tulis satu. Satu ini kan kalau kita turun ke bawah ya, yang mengapit kanan kirinya gitu ya, dia sama dengan satu satu ya. Ke bawah lagi turun satu dua satu. Ke bawah lagi turun satu tiga, kemudian tiga satu dan seterusnya. Ya, jadi itu adalah piramida binomial ya atau tangga binomial yang bersesuaian dengan koefisien binomial ini. Atau mungkin Anda bisa lihat untuk notasinya ya, notasi perumusannya A plus B pangkat N itu sama dengan sigma dari kombinasi N, K ya, A N min K, A pangkat N min K dikali B pangkat K. Ya, atau lebih gampangnya coba Anda buat tangga binomialnya seperti yang saya uraikan tadi ya. Jadi Anda mungkin bisa sambil googling gitu ya, tangga binomial atau piramida binomial, Anda akan melihat seperti binomial piramidanya gitu ya. Nah, itu bersesuaian dengan kepangkatannya. Ya, jadi kalau Anda menemukan ada 1, 2, 1, itu dia mewakili untuk binomial dengan pangkat 2 atau untuk N-nya sama dengan 2. Ya, turun lagi ke bawah Anda menemukan baris gitu yang isinya 1, 3, 3, 1 itu bersesuaian dengan binomial dengan N sama dengan 3 dan seterusnya. Ya, atau kalau dirumuskan ya notasi matematiknya seperti yang tertera di sini, yang di kotak putih ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih ada kelanjutannya ya. Jadi sebagai pembuktiannya ya, misalkan kita mau menjabarkan A plus B pangkat N. Nah, A plus B pangkat N itu kan sama dengan kita mengalihkan si A plus B ini sebanyak N faktor. Jadi kalau N-nya sama dengan 2, berarti kita kalikan A plus B-nya itu sebanyak 2 kali. Ya, A plus B dikali dengan A plus B. Ya, dan seterusnya. Kalau dia punya sebanyak N faktor ya, sorry bentar.
Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau dia punya sebanyak n faktor, maka pastinya ya A plus B pangkat n itu sama dengan kita mengalikan si A plus B ini gitu ya sebanyak n faktor. Nah, seperti yang tertera di sini ya. Jadi A plus B pangkat n itu sama dengan A plus B ya dikali A plus B dan seterusnya ya sebanyak n faktor. Jadi kalau Anda hitung jumlah A plus B ini dia ada muncul sebanyak N kali. Nah, koefisien dari A pangkat N min K dikali B pangkat K itu adalah banyak cara pemilihan A dari N min K faktor di antara suatu N faktor. Sekali lagi ya, K itu dia sekian dari keseluruhan. Ya, jadi keseluruhan itu adalah N. Nah, K itu adalah bisa jadi sebagian ya, sebagian kecil atau mungkin mentok sementok-mentoknya dia sama dari keseluruhan n faktor. Makanya di sini dibilang banyak cara pemilihan A dari n min K faktor. Gitu ya, bukan hanya K faktor ya, N min K faktor di antara keseluruhan yaitu N faktor atau pemilihan B dari K faktor ya di antara N faktor. Jadi ini berbeda ya antara A dan B-nya. Nah, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut gitu ya. Jadi kombinasi dari N, N min K atau kombinasi dari N, K cara. Nah, penentuan ini dia berlaku untuk setiap nilai K ya, mulai dari 0 sampai dengan N gitu ya. Karena tadi disebutkan di sigmanya gitu ya, sigmanya itu dia berjalan mulai 0 sampai dengan N. Jadi K yang tertulis di bawah ini dia maksudnya adalah K yang ada di ininya ya, N min K unsurnya ini yang di dalam kurungnya. Gitu ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini secara matematis ya. Kalau ini kan tadi langsung secara ringkas dengan menggunakan notasi sigma. Nah, seperti apa sih kalau kita jabarkan lebih panjang gitu ya? Nah, kalau dijabarkan lebih panjang, dia akan seperti ini. Teman-teman, ini share screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Sorry. Tadi ya. Ini kelihatan ya? Oke, saya teruskan. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi ya, misalkan kita punya ada A plus B pangkat N, gitu ya, A plus B pangkat N. Nah, maka kalau dia dijabarkan, kalau tadi kan kita melihat bentuk dari notasi sigmanya, ya, sigma dan seterusnya. Nah, kalau dijabarkan, itu kita urut ya, kita lihat. Jadi kombinasi N, 0, gitu ya, kemudian lanjut kombinasi N,1 dan seterusnya sampai dengan kombinasi N,N gitu ya. Kemudian dari komponen AB-nya kalian bisa lihat ya bagaimana urutannya gitu ya. Jadi untuk yang A, tadi kan A-nya itu dia N min K, pangkat N min K. Nah, K-nya itu dia berjalan mulai dari 0 sampai N. Jadi untuk yang pertama, A pangkat N min 0 ya, kemudian lanjut di komponen berikutnya ya A pangkat N min 1 ya, lanjut dan seterusnya sampai K-nya mentok ke N, A pangkat N min N. Begitu pula dengan B-nya ya, B itu dia berjalan mulai 0 sampai N. Ya, jadi B-nya mulai dari 0 ya, B1 dan seterusnya sampai B pangkat N. Atau lebih gampangnya seperti yang saya ajarkan tadi ya, kita pakai piramida binomial. Itu akan lebih membantu ya. Jadi Anda bisa masukkan misalkan A plus B pangkat 2 gitu ya, A plus B pangkat 2 itu kan berarti A kuadrat ditambah apa? 2AB gitu ya, 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Nah, sama seperti ini. Ya, jadi ini kalau kita proses nanti untuk setiap kombinasinya kita kerjakan gitu ya, kombinasi N,0 hasilnya berapa, kita kalikan dengan AB-nya. Kombinasi N,1 hasilnya berapa, kita kalikan dengan AB dan seterusnya.
Ya, sehingga misalkan kita punya N-nya sama dengan 2, A plus B gitu ya. A plus B di sini ya, mungkin kelihatan pointer saya ya. A plus B pangkat 2. Nah, dia akan menjadi A kuadrat ya. Jadi pasti nanti dia hasilnya A kuadrat ditambah 2A kali B gitu ya, ditambah B kuadrat. Kalau N-nya pangkat 4 bagaimana ya? Ntar dia akan berjalan gitu sesuai dengan komposisi yang ada di sini gitu. Atau Anda bisa melihat kepada piramida binomial gitu ya. Oke, berikutnya prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, ini berkaitan dengan matematika dasar, dulu sudah pernah saya munculkan kayaknya ya pada materi kardinalitas apa ya, saya lupa, sedikit lupa. Oke, kita lihat teorema berikut, misalkan AI adalah sembarang himpunan. Ya, misalkan AI adalah sembarang himpunan ya, di mana I-nya itu dia lebih besar dari 1 ya, kemudian kurang dari sama dengan N. Jadi I-nya itu dia mulai 1 sampai dengan N. Nah, kardinalitas dari gabungan himpunan-himpunan yang tidak harus saling lepas ya, dia bisa dinyatakan ke dalam bentuk yang di bawah ini ya. Jadi gabungan dari suatu AI, mungkin biar Anda tidak bingung jangan dibaca dulu ya batas-batasnya ya. Gabungan dari suatu AI ya, kita kasih mutlak sama dengan sigma dari AI-nya itu sendiri dikurangi dengan sigma dari irisan-irisannya. Nah, irisan-irisannya ini ada banyak ya, mulai dari setiap 2 pasang ya, setiap 3 pasang, setiap 4 pasang dan seterusnya ya. Atau mungkin kalau biar lebih jelas Anda bisa lihat pada contoh soal berikut. Nah, ini mungkin kurang soalnya ya. Nah, Anda mungkin masih ingat ya dengan konsep soal semacam ini. Ini saya yakin di SMP pun sudah ada ya. Misalkan nih, saya kasih soal semacam ini. Dari 40 mahasiswa matematika diskrit kelas A. Misalkan ya, 20 orang suka memancing, 30 orang suka bersepeda. Ya, kira-kira yang suka keduanya berapa? Nah, soal-soal semacam itu nah, kita bisa selesaikan dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi kalau Anda lihat pada soal yang tadi, yang suka memancing kan 20. Ya, yang suka bersepeda 30. Total keseluruhan adalah 40. Berarti pasti ada ya orang-orang ya di antara dua kelompok tadi yang menyukai kedua subjek tadi, yang juga menyukai ya memancing, ya bersepeda. Nah, gitu. Ya, seperti apa? Nah, Anda bisa menambahkan ya kalau dengan cara penyelesaian di SMP atau SMA dulu, berarti kan kita jumlahkan ke semuanya ya, yang memancing berapa ditambah yang bersepeda berapa dikurangi dengan semestanya, kan seperti itu ya. Kemudian kita akan mendapatkan jumlah orang yang menyukai keduanya. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam itu tidak hanya bisa menggunakan cara yang seperti saya tadi uraikan, tapi juga bisa menggunakan cara inklusi dan eksklusi. Jadi kita mencari tahu ya berapa irisannya. Nah, kalau gabungan itu kan sama dengan semesta gitu ya. Jadi dalam hal ini kita mencari irisan dari kedua subjek yang berbeda tadi. Jadi kita mencari irisan dari yang memancing ya dan yang bersepeda tadi kayak gitu ya. Yang jelas untuk inklusi eksklusi ini dia generalisasinya ada banyak ya karena dia bisa diperluas ya sampai dengan 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang tadi saya contohkan kan mungkin dia hanya untuk 2 jenis yang berbeda ya, yang memancing ya bersepeda. Mungkin kalau kita kaitkan dengan yang terlihat di layar ini, dia dikembangkan ke dalam 3 jenis yang berbeda sehingga nanti dia akan mentok ya mungkin sampai sini ya. AI, irisan AJ, irisan AK. Tapi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, soal-soal semacam ini dia jauh bisa digeneralisasikan sampai dengan unsurnya banyak. Nggak terbatas sama 2 aja, nggak terbatas sama 3 aja, dan seterusnya gitu ya.
Jadi dia bisa dikembangkan sampai unsur yang lebih banyak ya dengan penguraian sesuai dengan yang tertera pada teorema ini. Ya, gampangnya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kita menghitung berapa yang suka pada irisannya itu dengan menjumlahkan semua unsurnya dikurangi dengan semestanya. Itu kan cara yang paling gampang ya. Atau Anda juga bisa menggunakan cara yang tertera di sini kayak gitu ya. Oke, sekian saja untuk materi hari ini. Ya, sepertinya saya udah tidak bisa melanjutkan lagi ya karena suami saya sudah datang. Jadi mungkin teman-teman satu materi tadi saya lihat tidak sebanyak kita mencari tahu ya pada suatu Halo? Nyambung lagi ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jadi untuk pigeonhole itu, ya, mungkin Anda bisa baca sendiri terkait dengan materinya, tapi kembali kepada konsep ya, bahwa pigeonhole itu kita memaknai sesuatu kondisi sesuai dengan ketentuannya, gitu. Jadi ada berapa banyak cara kita bisa menempatkan gitu ya, suatu unsur tertentu pada suatu kondisi. Intinya seperti itu aja. Jadi jangan diartikan ketika pigeonhole itu nanti pembuktiannya harus yang matematis, tidak selalu seperti itu. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk prinsip menghitung prinsip menghitung pada minggu ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin karena keterbatasan saya juga nggak bisa maksimal dalam penyampaian materi minggu ini ya, karena ada banyak sekali kegiatan yang juga nggak bisa saya tinggalkan ya, sehingga saya harus mencuri-curi waktu untuk bisa menyampaikan materi kepada teman-teman sekalian ya. Semoga bisa dimaafkan. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah mungkin jika tidak ada halangan lagi kita kembali ketemu di kelas ya pada jam seperti biasa ya. Mungkin jika saya ubah nanti akan saya sampaikan di waktu sebelumnya gitu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan prinsip menghitung pada materi minggu ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, udah ngantuk semua sepertinya ya, udah mulai mengikuti dengan ya pokoknya ikut Zoom-nya gitulah ya. Oke, yang penting jangan lupa dipelajari lagi materinya ya, meskipun mungkin Anda tidak mengikuti Zoom kali ini ya, tidak apa, tidak masalah bagi saya. Yang penting nanti Anda bisa menyelesaikan tugas ataupun UTS ataupun UAS dengan baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.